Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apriani selaku dosen Lembaga Keuangan dan Pasar saya dan juga teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Banyu Rombano Sukmawan dengan NIM 0101123026. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ringkasan materi dari sesi 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Mari kita mulai pembahasannya secara singkat namun jelas. Kita mulai dari sesi 1, membahas tentang pengantar lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan entitas yang memfasilitasi berjalannya pasar keuangan dengan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Jenis lembaga keuangan diantaranya adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pasar keuangan berfungsi dalam mengalirkan dana dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Lembaga keuangan juga mengurangi biaya transaksi, membagi risiko, serta mengatasi permasalahan informasi asimetris seperti adverse selection dan moral hazard. Pasar keuangan dibagi menjadi pasar utang dan ekuitas, pasar primer dan sekunder, serta pasar uang dan pasar modal. Kita lanjut ke sesi 2, alasan keberadaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ada karena memiliki keunggulan dalam hal skala ekonomi dan keahlian, terutama dalam teknologi financial atau fintech, dan layanan likuiditas. Mereka membantu mengatasi adverse selection dan moral hazard melalui cara seperti penyediaan informasi, regulasi pemerintah, jaminan atau kolateral, dan struktur kontrak yang baik. Lanjut ke sesi 3, membahas tentang mengapa krisis keuangan terjadi. Krisis keuangan biasanya terjadi dalam 3 tahap. Ada tahap awal, tahap krisis perbankan, dan tahap deflasi utang. Tahap awal ditandai dengan ledakan kredit, gelembung harga aset, atau meningkatnya ketidakpastian maksud saya. Kemudian yang kedua itu di mana banyak lembaga keuangan mengalami kegagalan, dan tahap yang ketiga atau tahap deflasi utang, yaitu ketika nilai aset menurun tajam sehingga memperberat beban utang. Contoh nyata adalah krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2009 yang dipicu oleh krisis hipotek di United States atau Amerika Serikat. Lanjut ke sesi 5, membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral seperti Bank Indonesia memiliki instrumen utama yaitu mengendalikan ekonomi, yaitu operasi pasar terbuka atau OMO, kebijakan diskonto, cadangan wajib, dan juga bunga atas cadangan bank. Terdapat juga kebijakan non-konvensional seperti quantitative easing dan credit easing. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga. Mandat kebijakan moneter dibagi menjadi mandat hierarkis, yaitu fokus pada inflasi terlebih dahulu, dan mandat ganda, yaitu inflasi dan lapangan kerja secara seimbang. Lanjut ke sesi 6. Sesi 6 itu membahas tentang manajemen perbankan. Manajemen perbankan mencakup 4 aspek penting, yaitu manajemen likuiditas, memastikan bank selalu memiliki cadangan yang cukup. Kemudian manajemen aset, memiliki aset yang menguntungkan dan aman. Lalu manajemen liabilitas, mencari sumber dana dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian manajemen kecukupan modal, menjaga kestabilan bank dan mencegah adanya kegagalan. Jika terjadi penarikan dana besar-besaran, bank dapat mengambil langkah seperti meminjam dari bank lain, menjual aset, ataupun meminjam ke bank sentral, atau juga bisa mengurangi pemberian kredit. Bank juga memiliki aktivitas di luar neraca atau off balance sheet seperti penjualan pinjaman dan transaksi derivatif. Lanjut ke sesi yang terakhir, membahas tentang struktur dan persaingan industri perbankan. Industri perbankan harus terus-menerus berinovasi untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan dan teknologi. Contohnya adalah produk keuangan baru seperti adjustable rate mortgage dan kontrak derivatif. Lalu pemanfaatan teknologi seperti e-money, internet banking, dan kartu debit ataupun juga kartu kredit. Bank juga mencari cara untuk menghindari batasan regulasi, misalnya melalui bank holding company atau penggunaan ATM sebagai pengganti pembukaan cabang. Selain itu muncul fenomena shadow banking system, yaitu sistem pembiayaan non-bank yang beroperasi di luar regulasi perbankan tradisional. Nah, dari penjelasan saya, ringkasan saya dari sesi 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas dan efisiensi sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.
Melalui fungsi intermediasi keuangan, lembaga ini mampu menyalurkan dana secara efektif dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Krisis keuangan dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti ledakan kredit, ketidakpastian dan kelemahan dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, peran bank sentral sebagai pengatur kebijakan moneter sangat krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka dan suku bunga acuan. Selain itu, manajemen risiko dan inovasi dalam industri perbankan juga menjadi hal penting agar lembaga keuangan tetap dapat bersaing, beradaptasi dengan teknologi, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan memahami struktur pasar, tantangan regulasi dan pentingnya manajemen perbankan, diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat melihat peran strategis lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional maupun global. Seperti itu. Jadi demikianlah pemaparan ringkasan materi dari sesi 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 dan juga kesimpulannya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran umum yang jelas mengenai peran lembaga keuangan dan pasar dalam sistem ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.